Coba kita lihat sekarang Pandey meramal memprediksi apa yang akan terbentuk. Oke. Ini dari buku West. Berarti di sini Ibu sudah tahu kenapa ini BF2 plus F, kenapa ini F plus liquid. F itu maksudnya Fe2O3, ini disingkat Bu ya. Ya. Lihat, sumbu kanan adalah Fe2O3 disingkat F. Ya. Jadi diagram fasa Fe2O3 dan Fe2O3 itu ada banyak senyawa-senyawa yang terbentuk. Pertama, senyawa B25 ini apa namanya bla bla bla, senyawa ini. Oke, senyawa antara ini Bu, apakah semuanya melting kongruen atau tidak? Tidak. Tidak. Ya. Tidak. Karena di atasnya titik lelehnya sedikit, dia nggak fully liquid. Oke. Lihat aja nih. B25 FeO39 inkongruen, ingat. Inkongruen melting point-nya adalah 793. Lihat itu, ada garis 793. Bisa dipahami? BiFeO3 inkongruen melting point-nya adalah 933. Bisa dipahami? Bisa. Ibu jangan bingung beta dan alfa. Oke, nanti saya jelaskan, itu adalah beda kristal saja. Bi2Fe4O9 berapa inkongruen melting point-nya? 961. Dan saya tidak akan menjelaskan kenapa kok kotak ini Fe ini udah saya jelaskan. Oh, belum. Tadi saya belum menjelaskan ketika di bawah. Kembali lagi ke sini dulu. Oke. Nah, sekarang kalau komposisi X ini Pak Adi, saya bawa pada T3. Di mana sekarang T3 di bawah ini kan? Yeah. Di mana potongnya? Di sini kan? Ya. Pada sawah apa dia? A plus B. Sekarang kita ngomong perbandingan fasanya. Berarti ini adalah udah pasti milik A besarnya, sudah pasti ini milik B. Ingat tadi yang menjauhnya ya, bisa pahami ya? Iya. Betul? Betul. Berarti mol A dibanding mol B, ingat. Pada T3 itu semuanya solid, nggak ada liquidnya. Yaitu A dan B. Kalau gitu berapa perbandingan mol A dan perbandingan mol B? 20 banding 80. 23. A-nya berarti ya ini 100 min 80. B-nya menjauhnya yang ini tadi 80 min 0. Betul nggak? Ya. Jadi 20 berarti 8. 1 banding 4. Betul nggak? Ya. Betul. Ya. Komposisi A-nya apa? Ya lihat poin A di sini, poin B di sini. 100% A, ini 100% B. Betul nggak? Artinya murni A, murni B ya. Paham? Ya. Ya. Ini komputer saya itu kalau panas banget ngeheng. Sekarang kita kembali ke sini. Jadi Bapak Ibu, sekarang kalau saya tanya, sekarang ini T1 di sini. Ya. Gua belum mandi. Ini T1 di sini. Itu bahan baku di sini X. Itu 90% Fe2O3, betul nggak sih? Ya, benar. Tadi itu kan bismutan tadi ya yang diolah. Ini yang saya besarkan seharusnya gambarnya saja ini. Bentar ya. Gambar. Sekarang kita ke buku Bapak dan Ibu.
Coba lihat Bapak Ibu ini. Saya punya komposisi X di sini. X1. X1 berapa persen Fe2O3? 90. 90% Fe2O3 dan sisanya berarti Sisanya 20% BI B2O3. bukan Ingat, BI2 lagi. ini diagram fasa Bi2O3 dan Fe2O3, betul nggak? Oke. Kalau saya punya 1 mol campurannya, berarti isinya kan 0,9 mol Fe2O3, betul nggak? Benar ya. Dan 0,1 mol Bi2O3, karena ini totalnya 1 mol. Ibu panaskan pada suhu di sini, Bu. Katakanlah T1 itu 900. Tarik ke atas. Jebret. Pada sawah apa dia? Dia pada sawah apa itu? Ayo. Itu pada sawah, ini kan disingkat sebenarnya. Ini adalah singkatan dari Bi2Fe4O9 plus F-nya Fe2O3. Jadi ibu kalau ibu punya campuran awal 90% Fe2O3 dan 10% Bi2O3 pada suhu 900, dia pada sawah apa? Dia akan kebentuk ini kan, betul? Akan kebentuk ini Bi2Fe4O9 dan Fe2O3. Kenapa, Mas? Ya karena dia berada sawah itu gitu loh. Nah, sekarang perbandingan fasanya. Ini kan ada 2 fasa kan? Fasa pertama adalah Bi2Fe4O9, fasa kedua adalah Fe2O3. Andaikan ini adalah panjangnya A, yang ini adalah panjangnya B, mana yang milik Fe2O3, mana yang miliknya Bi2Fe4, lawannya ya? Yang jauh ya. Berarti A adalah panjang A adalah milik Fe2O3. Berarti panjang B adalah milik Bi4O9. Perbandingan fasanya sekarang. Ya Allah, udah mulai ngeheng. Perbandingan fasanya kan ada ini berapa perbandingan fasanya sekarang? Perbandingan fasanya berarti Fe2O3 dibagi Bi4O9 sama dengan yaitu A banding B ya Bu ya? Ya? Iya. Perbandingan fasanya yaitu berapa? 100 min 90 dibanding itu berapa? 90 min berapa? Nah sekarang titik ini pada berapa ini? 65. Ayo berapa? Kalau saya tanya titik 65. itu pada berapa? Berapa itu kira-kira? Itu kan bahasa lainnya kan ini tuh. Bi2O3 titik 2 kali Fe2O3. Betul nggak? Ya. Persen Fe2O3-nya adalah 2/3. Betul nggak? Sama kali 100%. Berapa ini Pak Adi? 2/3 itu berapa persen Pak? 66%. Jadi titik ini tuh ping yang ini tuh 66%. Paham ya? Oke. Garis ini itu adalah 66% Fe2O3. Paham? Ibu-ibu? Paham dari mana angka 66% Fe2O3? Bi2Fe4O9 kalau aku jabarkan sebagai Bi2O3 dan Fe2O3 itu adalah
66% Fe2O3. Oke? Halo, paham? Dari mana angka 60%? Iya, itu dari Itu situ. berarti kalau gitu panjang B-nya ya 90 dikurangi 66,6. Sebentar, saya mau nanya, yang tadi itu kan namanya BI2O3 titik 2 kali Fe2O3. Itu hanya melambangkan prosentase atau itu adalah fasa tersendiri yang memang ada komposisi bernama BI2O3 titik 2 kali Fe2O3 itu? Itu adalah fasa tersendiri, Pak. Oh, fase tersendiri ya? Fasa tersendiri itu berada kalau aku ingin tahu lokasinya di mana, di binary tadi, di situ lokasinya, gitu loh. Kan tadi kita ngomong ini, Pak, inkongruent, berarti kan saya ngomong senyawa dong, Pak. Senyawa ini melting point-nya berapa gitu loh, Pak. Iya nggak? Oke, ya. Berarti si senyawa Bi2Fe4O9 yang itu duduk kalau di diagram binari Bi2O3, Fe2O3 duduk di 66%, senyawa ini berapa melting point-nya? Kan ada itu, Pak, 961. Cuman dia inkongruen gitu. Oke, sebentar. Ini saya tidak tahu istilah metalurgi ya. Sebentar. Misalnya yang paling kiri itu kan ada Bi25FeO39. Bener, Pak. Nah, itu paling berarti ini adalah murni, Pak, murni Bi2O3. Sebelahnya yang ada Bi25 itu loh. Oh, iya. Bi25 itu bukan itu nama itu hanya untuk melambangkan komposisi atau itu adalah memang Compound, Pak Adi. Compound ya. Jadi memang compound. Jadi di dunia ini gitu kan, ada murni Bi2O3, ada murni Fe2O3. Ada juga senyawa lagi namanya Bi25FeO39, ada kompon sendiri, Pak ya. Ini bisa dibeli BiFeO23 gitu loh. Nah, sekarang saya kalau tanya, kompon tadi bila saya letakkan di diagram biner itu di mana lokasinya? Gini, sebentar, saya mau. Jadi misalnya begini ya. Kalau misalnya kita punya H2 dan O2, bicara air ya. Iya. Maka komposisinya itu pasti H2O. Tidak mungkin menjadi HO2 kan tidak mungkin. Untuk single. Ya, paham maksud saya. Jadi misalnya ada hidrogen sama oksigen, kalau dicampur itu menjadi H2O, tidak mungkin menjadi hanya satu, oksigennya 2. Bisa juga H2O2. Itu nanti berarti diagram fasa gini, Pak. Iya, itu lain. Nah, bukan maksud saya adalah bahwa ini H2O2 nanti ada H2O, H2 gitu-gitu. Atau H2O2 bisa dibikin. Persennya di mana tinggal diletakkan aja di situ. Enggak, bukan. Ini secara termodinamika pastikah ada terbentuk Bi25FeO39? Ada, secara Pak. Ada. Coba pasti ini misalkan suhu kamar nih. Katakanlah 28 derajat nih ya. Ya. Bahwa ini suhu kamar katakanlah 28 derajat. Oke. Kalau begitu apakah ada, Mam? Gitu kan pertanyaan gampangnya Pak Edi. Apakah ada? Tadi kan aku bilang di dunia ini ada, bisa dibeli. Pada suhu 20 derajat, adakah kompon Bi25FeO39? Ada. Apakah ada BiFe2O3? Ada. Gitu Pak Edi. Oh, enggak begini. Jadi kecampuran padat itu apakah bisa bercampur dalam segala komposisi? Itu pertanyaan berikutnya. Kan tidak begitu. Yang saya pahami ya, bahwa komposisi itu sangat tergantung pada kalau kita bicara tentang miscibility ya. Jadi miscibility itu jadi contoh ini nanti bisa. Oke, Pak Adi. Sebelum ke sana, Pak, saya sekarang jelaskan dulu ya. Mengerti yang sama Pak Adi ngerti. Saya tanya sekarang. Kalau saya punya 66% Fe2O3, Pak ya. Ini aku campur dengan 30 sisanya berapa sisanya berarti? 33,3. Aku press, Pak Adi, aku sinter, nanti akan kebentuk itu, Pak, kebentuk Bi2Fe3O4 karena komposisinya pas stoichiometrik itu. Aku panaskan pada suhu 700 di sini misalkan, akan kebentuk itu, Pak. Aku tidak akan punya lagi Bi2O3 dan Fe2O3. Nah, sekarang bagaimana kalau komposisi itu bergeser? Yang pada sawah ini apakah akan kebentuk Bi2Fe4O9? Kebentuk, tapi ada yang lainnya yaitu F gitu loh.
Karena Sebentar. sawahnya sudah beda bergeser. Nah, saya begini, ini kan materi solid state ini kan berkaitan dengan topik-topik yang lain ya, diagram fasa. Saya misalnya begini, contoh kemarin itu ketika kita bicara tentang apa namanya defect. Nah, defect itu bicara tentang apa namanya interstisial atau apa itu kan begini ya. Jadi tidak semuanya bisa digantikan. Contoh misalnya, kalau kita ingin mengganti bola basket dengan bola voli, itu oke, karena memang ukurannya mirip. Tapi kalau kita ingin mengganti bola basket dengan bola tenis, itu tidak cocok. Karena apa? Karena diameter atomnya beda dan seterusnya. Maka pertanyaan saya, apakah semua komposisi pada fase padat-padat itu akan menghasilkan pasti terbentuk komposisi homogen? Kan ini yang saya pahami sebagai enggak, Pak. Coba lihat ini. Kalau 66% Fe2O3 campur dengan 33% Bi2O3, aku campur, berapa fasa, Pak? Satu fasa. Homogen, karena satu fasa. Kalau aku geser sedikit aja di kanannya, atau geser kiri aja sedikit di kanannya, apakah homogen? Nggak homogen, karena dua fasa, Pak. Ada yang keluar, tertolak. Oh, berarti garis-garis yang warna biru itu menunjukkan bahwa dia menghasilkan fasa yang sama. Loh iya, Pak, kan satu garis. Ini kan satu komposisi, Pak, ini, Pak Adi. Oke, ya, paham saya. Tadi ini murni Bi2O3, sampai atas juga murni 2O3. Di sini lelehnya. Di sini Fe2O3. Murni ini, Pak Adi. Di sini juga murni BiFeO3. Di sini incorporating material poinnya. Di sini juga murni, Pak. Ini kan satu garis komposisi, Pak. Memang ini ada banyak komposisi. Oke, ya, paham. Ini kan satu komposisi, Pak. Ini X berapa ini? Ini kan satu komposisi. Oke, ya, paham. Berarti maksud saya dalam diagram fasa, garis vertikal itu menggambarkan bahwa dia merupakan campuran homogen. Iya, kompon senyawa, ada rumusnya. Oke, ada rumusnya ya. Jadi kalau yang salah saya tadi saya tidak menjelaskan apa itu. Jadi paling kiri adalah murni Bi2O3, paling kanan adalah Fe2O3, dan ternyata pada komposisi tertentu si campuran tadi itu bisa membentuk senyawa baru gitu loh. Senyawa baru satu fasa. Oke, sekarang gini, ini belum ya pertanyaan berikutnya. Apakah kalau begitu berarti diagram fasa ini mungkin berkembang atau mungkin bertambah? Contoh misalnya, mungkin saja saya membuat suatu eksperimen pada komposisi 20% Bi2O3, 20% Fe2O3. Jadi di situ. Nah, maka bisa, Pak. Ini bisa meramalkan apa yang terbentuk. Suhu 700 tidak akan homogen ini pada sama dua fasa, B25F dan BF. Enggak, makan begini, apakah penelitian ini sudah selesai gitu? Maksud saya kan begini, kan bisa jadi berkembang. Orang menemukan produk homogen baru pada komposisi tertentu. Sekali. Pertanyaan bagus, Pak Adi. Berkembang terus, Pak Adi. Saya sekarang ini menemukan banyak senyawa di soda tadi. Dan ini akan merubah diagram fasa. Nanti ada, kalau ini Pak Adi menemukan baru nih, kayak gini misalnya di sini nih. Iya, berubah otomatis. Makanya diagram fasa itu berubah terus, namanya assessment. Pertanyaan yang amat sangat bagus. Terima kasih, Pak Adi. Jadi kan pertanyaan jadi berikut juga tadi pertanyaan Bu Khairul menurut saya adalah bagaimana kita membuat diagram fasa ini ketika kemudian data-datanya terbatas. Nah, jadi misalnya datanya terbatas, kita membuat tegak lurus, kemudian garis mendatar, garis melengkung. Ini Pak Adi, diagram fasa ini kan meramalkan kira-kira apa-apa aja yang akan terbentuk berdasarkan sekarang ini orang yang tahu kan, Pak? Iya. Pak Adi itu sebenarnya untuk membuat diagram fasa ini hanya butuh data ini aja, Pak. Bi2O3, ini aja sebenarnya yang dibutuhkan. Gitu loh. Oke. Jadi awalnya nanti sisanya aku mau mencampur 20% apa? Tinggal diramalkan saja, yang namanya assessment kayak gini sebenarnya. Oke, ya. Oke, nanti bahwa ternyata saya ini mau mensintesis. Ya udah pakai yang ada aja, apa diagram fasanya. Itu bisa diramalkan gitu loh. Ibu misalkan kayak gini, Bi2O3 dan Fe2O3, Ibu mau mencampur 40%, Ibu bisa meramalkan itu pada suhu sekian kebentuk apa. Bahwa nanti ternyata tidak sesuai dengan diagram fasa, itu adalah penemuan baru di publish di paper. Ada senyawa baru ini yang akan gini-gini gitu, Pak.
Oh, ya, paham saya. Berarti ini, jadi kita harus sepakati bahwa diagram fase ini sampai pada up to today gitu kan? Oh Besok iya, bisa berubah-berubah. up to date. Nah, kalau begitu pertanyaan berikutnya adalah bahwa tadi kan katanya ada softwarenya nih. Iya. Nah, softwarenya itu bisa valid nggak? Ke pertanyaan berikutnya. Valid Pak, kan di assessment. Jadi gini Pak, orang ngitung ini. Orang punya data ini. Jadi kira-kira dari data yang sedikit itu orang kira-kira digambarkan Z sekian kayak gitu loh. Oke, ya, paham. Valid untuk so far karena ada namanya assessment. Tapi kalau nanti muncul scenario baru itu bisa jadi merubah gitu Pak D. Kalau ngomong valid nggak valid, bisa tidak. Oke, ya. Tapi hampir bisa dikatakan karena itu di assessment, di publish paper kira-kira nanti dicocokkan dengan eksperimental gitu loh Pak. Pak Adi nemuin kompon ini. Saya itu nggak suka bikin kompon-kompon, tapi saya ngitung melting point. Nanti digabungkan gitu loh Pak Adi. Di assessment secara komprehensif jadi satu Pak. Oke, ya, paham saya. Okay. Nanti ketika mengassessment itu saya melihat secara in general gitu. Iya. Oke. Bentar, saya ini waktu kita karena berakhir jam 10.30. Ini masih ada waktu kira-kira 13 menit ke depan. Oke. Saya kita kembali lagi ke X1 tadi Pak. Kita kembali ke X1 tadi Pak. X1 ini ya. Pada T1 tuh 900 kan ada A dan B kan? X1 ini pada suhu 900 dia pada sawah B, F2 dan F, betul? Halo ibu-ibu, ini kan X1 tadi ini Bu ya. Saya panaskan pada T1900 gitu. Kan di sini berarti kan potongannya? Halo? Halo, ya. Betul, Pak. Itu pada sawah ini. Thailandnya mana Thailandnya ini, seret, ini Thailandnya. Nggak boleh nembus ke kanan melebihi, nggak boleh karena bukan lagi sawah. Ini BF2 plus F. Kalau gitu, yang A ini adalah milik Fe2O3-nya, yang B ini milik yang lawannya, yang jauhnya ini, milik yang BF2. Oke. Berapakah perbandingan fasa sekarang? Berapakah perbandingan fasa Fe2O3 dan Bi2 ini tadi? Ya A per B, perbandingan fasa sekarang. A-nya berapa panjangnya? Tadi, bentar. Ini tadi salah kok diam aja. Bentar ya. Oke. Saya ulangi lagi. Panjang A adalah Fe2O3, panjang B adalah Bi2Fe4O9. Ini sampai sini paham dulu ini? Iya. Kebentuk dua fasa sepakat. Iya. Tidak homogen kalau misalnya Pak Adi, enggak satu fasa. Kalau gitu Fe2O3-nya berapa? A, Bi2Fe4, ya B. Panjang A berapa? 90, iya kan? Dikurangi 66,6, ya enggak? Panjang A-nya? Ya. Betul, Pak, betul. Panjang B-nya 100 dikurangi 90. Ya. Berapa nih perbandingannya, Pak? Coba dikurangi 3,4. Totalnya jadi 0,1 mol. Kalau gitu Fe2-nya berapa mol nih, Bu? Fe2O3-nya? Itu 23 Pak. 24, Pak. 23 Pak. 23,3333. Oke. Kalau gitu Fe2O3-nya berapa? Kalau gitu ini Bi2-nya berapa mol bisa kan ya? Kalau tahu perbandingannya sekian, totalnya harus 1 mol. Tadi kan 1 mol awalnya banget campuran zatnya. Sebentar Pak Imam, saya masih coba bisa ditunjukkan diagram fasanya tadi. Diagram fasanya. Oke. Gini pertanyaannya. Itu kebetulan pada suhu itu ya. Pada suhu itu kan di sebelah kirinya dari di sebelah kiri dari Be2Fe4O9 itu ada fasa lain yang bernama Fe2O3 mungkin nggak gitu pada fase yang tadi ditunjukkan pada 90% Fe2O3 itu ada fase dari BiFeO3 ya tidak dong nggak mengalami kan dia di kamar itu hanya kamar 2 fasa Bi2 Fe3 tidak akan terbentuk BiFeO3
Nggak mungkin ya, nggak mungkin. Nggak mungkin. Pada equilibrium nggak mungkin karena Bapak di kamar ini. Sekarang pertanyaan bagus. Kalau begitu, saya ingin membentuk BiFe2O3. Pada kamar mana ya? Cari kamar yang ada BiFe2O3. Pertanyaan berikutnya, mungkinkah saya punya campuran BiFeO3 dan Fe2O3? Tidak mungkin. Karena BiFe2O3 itu kamarnya hanya dengan, ya lihat kan kirinya apa? Fe4O9 sama. Iya. Kalau dengan Fe2 terlalu jauh kamarnya dia. Tonggone itu bukan itu, Pak. Tetangga dia tuh bukan itu. Jauh banget dia melewati pagar ini. Berapa nih? Satu ada pagarnya ini. Nah begini, ini saya jadi menarik ya karena dalam konteks sintesis itu kan begini ya, misal saya prosesnya itu proses apa namanya bertahap. Contoh misalnya, pertama saya membuat komposisinya itu BiFeO3, komposisi awalnya 50-50 kan di tengah-tengah gitu. Iya. Kemudian ditambah lagi dengan komposisi Fe2O3 dengan suhu yang lebih tinggi. Iya. Artinya ketika itu kan yang starting point-nya bukan Bi2O3, tapi starting point-nya adalah BiFeO3. Excellent. Berarti dipakai diagram ini. Iya, kan begitu kan? Nah, jadi kan iya, terus? Kalau seperti itu, mungkin nggak pertanyaan saya ketika pada komposisi Fe2O3-nya 90%, itu ada campuran BiFeO3. Kan begini pertanyaannya, gambar yang garis tengah di Bi2Fe4O9 itu, apakah itu saklek? Harus Pak, tidak ada. Pak Harus. Edi, sekarang kita contoh aja. Pak Edi punya berapa nih? BiFeO3 disambung dengan berapa? Fe2O3-nya? Ya pokoknya yang penting bahwa dia berada pada kamar yang tadi itu, yang kamar apa tadi? Kamar BF2E plus F. Ya tidak akan kebentuk, Pak. Pada akhir reaksi, ketika reaksi berhenti, tidak akan kebentuk BiFeO3 lagi walaupun starting point-nya itu karena dia pada kamar ini. Oke. Bahwa nanti kinetikanya pelan atau lambat bisa masih ada sisanya. Tapi itu katanya belum equilibrium. Tapi pada equilibrium final state, ya cek Pak Edi ini komposisinya ya, enggak? Iya. Oke. Kamu ya udah letakkan campuran ini di mana di binary itu. Oke. Itu misalkan ya, Pak Edi ini adalah 0,5 mol, ini 0,5 mol, artinya 50% BiFeO3 plus 50% Fe2O3. Artinya di tengah-tengah garis ini, yaitu di sini, paham? Ya. Ya di pada ini, pada kamar ini nggak akan terbentuk. Iya bukan, berarti kan kita menegasi kinetika, apapun. Iya ya. Pak. Iya artinya. Tadi aku udah saya step banget. Iya. Ini adalah equilibrium final state. Iya, artinya walaupun itu beraksinya bisa jadi bertahun-tahun kan? Oh iya, bisa jadi 5 jam atau bawah nanti pada faktanya bisa jadi kan, berarti belum equilibrium. Oke, Pak Adi. Oke, ya. Artinya kita menegasi segala pertimbangan kinetika. Pokoknya termodinamikanya dia begini gitu. Oh iya. Pada akhirnya begini, bahwa nanti kan itu pasti bertahap, Pak. Makanya kan Fe2O3-nya lama-lama berkurang kan, hilang. Bi juga lama-lama habis kan karena dia sorry. Ini kan nggak terbentuk ini. Iya. Hilang kan, secara termodinamika itu tidak akan terbentuk BiFeO3 lagi. Berarti ini lama-lama akan habis, Pak. Iya. Pelan-pelan sampai nggak ada lagi. Dan nggak tahu kapan habisnya. Bisa jadi masih diamati masih ada sisanya. Tapi pada termodinamika, ketika reaksi berhenti, setimbang tidak ada lagi BiFeO3. Paham?